Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali hari ini Nadila dan juga Rehana kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang yang tentunya seperti biasa. Kami akan hadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja, Rey? Nah, ini ada kabar yang lagi viral karena kamu udah tahu belum kalau ada atlet taekwondo yang sudah menghilang, tapi tiba-tiba ini memberikan pernyataan kepada publik. Nanti kita akan hadirkan dialognya pemirsa bersama dengan orang tua dari atlet tersebut. Tapi sebelum itu, kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mengamankan 9.000 pil ekstasi siap edar dari 2 tersangka yang ditangkap sebagai kurir. Jika diakumulasikan pemirsa, ribuan pil ekstasi yang diamankan senilai 4,6 miliar rupiah. ...9.206 pil ekstasi jaringan Malaysia diamankan di sebuah apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Penggerebekan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan. Penangkapan berawal dari ditangkapnya RH yang kedapatan membawa 6 pil ekstasi yang disembunyikan di bungkus rokok di sebuah apartemen di wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dari hasil pengakuan RH, ia mendapatkan ekstasi dari rekannya berinisial FY. Berbekal dari informasi RH, polisi kemudian menangkap FY berikut dengan barang bukti yang disimpan di sebuah rumah mewah di wilayah Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Dari tangan FY, petugas berhasil menyita 9.200 pil ekstasi siap edar dengan kualitas terbaik, berikut sabu seberat 7,2 gram dan kendaraan jenis SUV yang dijadikan kendaraan operasional oleh tersangka. Kami sudah melakukan uji lab ke Mabes Polri dan ternyata emang kandungannya terbagus. Artinya kita punya indikasi untuk barang dari luar negeri. Kemudian kita padukan juga terhadap tersangka atas yang DPO karena keberadaannya di luar negeri. Artinya jaringan internasional nih Pak? Oh iya. Barang bukti 9.206 pil ekstasi yang diamankan jika diakumulasikan dalam rupiah senilai 4,6 miliar rupiah. Saat ini, kedua tersangka telah mendekam di sel tahanan Mapolres Tangerang Selatan. Terhadap kedua tersangka, polisi menjerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One, mengabarkan. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa tentang perkembangan penemuan kerangka manusia, yang mana misteri penemuan kerangka manusia di dalam mobil polisi di asrama polisi Polsek Ujung Pangka, Gresik, Jawa Timur perlahan mulai terkuak. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan sekitar 163 cm dan usia diperkirakan 60 tahun. Satreskrim Polres Gresik terus mendalami kasus penemuan kerangka manusia dalam mobil polisi yang terparkir di asrama polisi Polsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa sebanyak 20 orang saksi untuk mengungkap identitas korban serta penyebab kematiannya. Polisi juga terus berkoordinasi dengan tim forensik Polda Jatim untuk tes DNA maupun pemeriksaan toksikologi. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi badan sekitar 163 cm dan usia diperkirakan 60 tahun. Masih kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi. Total ada 20 orang saksi yang sudah kita periksa. Di hasil kedokteran forensik, itu memang ciri-ciri dari kerangka manusia itu memang kemarin sudah kita jelaskan juga bahwasanya tinggi sekitar 163, dari umur 50 sampai 60 tahun. Ciri-ciri dari jari juga ada bengkok, pembengkakan di jarinya karena cincin. Terus untuk kerangka bagian mulutnya itu tonggos. Korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 6 hingga 7 bulan yang lalu. Polisi juga masih mendalami dugaan keterkaitan kasus ini dengan seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang beberapa bulan sebelumnya terlihat di sekitar lokasi kejadian.
Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa dari Kepulauan Riau, di mana seorang oknum provos Polresta Tanjung Pinang ditangkap oleh Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau karena diduga terlibat jaringan narkoba internasional. Oknum anggota polisi tersebut ditangkap bersama seorang wanita yang diduga istrinya serta seorang rekannya. Penangkapan terhadap oknum polisi berpangkat brigadir ini dilakukan Direktorat Polda Kepri pada tanggal 5 Maret 2025 lalu di sebuah kamar kos di Batam. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Hamam Wahyudi membenarkan penangkapan anggotanya tersebut dan kasusnya ditangani Polda Kepri. Oknum polisi tersebut ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan seorang penumpang kapal yang membawa narkoba jenis sabu di Pelabuhan Batam Center. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku merupakan rekan sekaligus kurir yang diupah oleh oknum Provos Polri tersebut. Yang jelas itu masih praduga tidak bersalah ya, karena kami kan tidak ada menangani satupun ya, saudara SK ya, SK ya, karena kami nunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda, informasinya seperti itu. Tapi benar ada yang diamankan? Ya, itu benar memang. Karena kemarin kan kita kan tidak tahu nih apakah yang bersangkutan ini selama ini sih memang melaksanakan dinas, tetapi ternyata kalau dia di luar sana dia melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum, ya kita tidak tahu, tetapi sudah diinformasikan sementara nih ditindaklanjuti oleh Polda Kepri ya. Bersama istrinya ya? Nah ini informasinya seperti itu. Pemirsa, puluhan motor warga di Jambi mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax di salah satu SPBU yang berada di Sungai Misang, Kabupaten Meringin, Jambi. Usai memeriksa kendaraan motor pemiliknya, para pemilik motor menduga BBM yang dibeli dari SPBU tersebut bercampur dengan air. Sebanyak 50 kendaraan roda 2 dan 3 unit mobil minibus mengalami mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, Jambi pada Kamis sore. Curiga dengan BBM, para pengendara menguras tangki bensin di motor dan hasilnya BBM yang dibeli dari SPBU tersebut diduga tercampur dengan air. Sebagian dari pengendara kemudian membawa motor ke bengkel untuk memeriksa kondisi mesin dan memastikan BBM tercampur air. Isi 25.000. Nah, terus jarak 10 meter baru nyampe biji agung, nggak bisa hidup atau mati dewek. Terus ngengkol, ngengkolnya aki baru, musi baru, kok bisa hidup? Terus nengok kawan lah, ada juga mampir ke kami kayak itu juga menggambar bosi, yang lain pada banyak belum ngumpul. Kami nanya sama kawan, kira penyakitnya cek itu juga, siapa yang habis ngisi minyak mati motornya. Itu kenapa? Habis ngisi minyak kalau masuk ke ke injeksi minyak yang baru di situ, kira air kalau nya. Air bang? Iya. Padahal ngisi di pom bensin? Iya, anggaran 50 lebih kurang lah. 50 lebih kurang. Mobil nggak salah 3. Ikut mogok? Iya. Setelah ngisi di pom itu? Iya. Kasus tercampurnya BBM jenis Pertalite dan Pertamax dengan air kini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian Resor Merangin. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus seorang atlet taekwondo yang hilang selama 10 tahun silam ini kembali mencuat di publik. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus seorang gadis atlet taekwondo asal Bandung, Jawa Barat yang menghilang 10 tahun silam kembali mencuat dan juga viral. Orang tua sang gadis tidak berhenti mencari dan juga berharap putri mereka pulang. Tak lama muncul unggahan di media sosial seorang perempuan yang mengaku sebagai atlet taekwondo yang hilang itu. Vidya Kamalindah adalah seorang atlet muda taekwondo yang sedang bersinar terang saat tiba-tiba menghilang 26 November 2015 silam ketika prestasi Vidya berderet di bidang taekwondo hingga membuat orang tuanya bangga. Gadis 21 tahun itu tiba-tiba menghilang. Keluarga langsung membuat laporan pada polisi begitu Vidya tak pulang-pulang. Namun hingga Februari 2016, tak ada kabar sama sekali dari polisi maupun dari Vidya sendiri. Akhirnya, keluarga mengunggah kabar kehilangan tersebut ke media sosial dengan harapan warganet ikut membantu. Mereka khawatir Vidya diculik kelompok Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang saat itu memang meresahkan warga di berbagai wilayah. Menurut keluarga, sebelum menghilang, Vidya pamit pada orang tua untuk pergi ke warung internet atau warnet. Setelah pergi, rupanya gadis asal Rancasari, Kota Bandung tersebut tak kunjung kembali hingga kini. Sejak saat itu hingga detik ini, orang tua Vidya terus mencari anak gadis mereka yang jika dihitung usianya sudah 30 tahun saat ini. Kronologinya, Vidya izin mau ke warnet di depan Riung Bandung. Dan pada saat itu ada yang melihat Vidya ditepak orang dan dibawa pergi. Tapi di situ sempat yang punya warnet itu Pak Ari sempat bilang katanya sempat ribut dan berontak dulu, terus ditepak langsung nurut gitu. Setelah dari warnet itu belum kontaknya tidak aktif, dihubungi tidak aktif kontaknya sampai esok harinya tidak aktif kontaknya, tidak bisa dihubungi. Di saat keluarga bahkan warga sekitar rumah mencari Vidya hingga kini, muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai Vidya di media sosial. Perempuan tersebut menunjukkan KTP yang membuktikan bahwa ia adalah benar Vidya Kamalindah, atlet taekwondo berprestasi nasional yang selama ini dicari. Vidya menyanggah semua pernyataan orang tuanya tentang ia menghilang diculik, tentang polisi yang tak banyak membantu, hingga tentang kebahagiaannya sebagai seorang atlet nasional. Vidya menyebut ia pergi dengan kesadaran sendiri setelah mendapatkan kekerasan dari sang ayah. Ia pun pernah dipanggil anggota Polda Jawa Barat untuk dimediasi dengan orang tuanya agar mau kembali. Namun, sepertinya trauma Vidya sejak kecil hingga dewasa sudah terlalu dalam menancap dalam jiwanya. Jujur saya bikin video ini saya takut. Saya benar-benar takut, saya nggak tahu bakal jadi seviral ini. Saya takut kejadian tahun-tahun kemarin terjadi lagi sama kami. Saya takut anak saya lihat ibunya digapain sama mereka, ditarik-tarik. Mana anak saya udah gede sekarang, udah ngerti. Buat teman-teman, kalau saya nggak ada, saya pisah dari suami saya pisah dari anak saya, berarti kalian tahu siapa yang menyebabkannya. Karena berkali-kali mediasi pun kami yang capek, berkali-kali mediasi pun nggak ada titik tengah karena mereka nggak mau, intinya mereka nggak mau saya bahagia, udah itu intinya. Tolong anak aku mah nggak salah apa-apa, dia mah lahirnya terlahir suci, dia pantas bahagia, aku nggak mau dia kayak aku. Tolong udah stop, ini mah masalah babe sama aku. Kalau emang babe nggak suka sama aku minta maaf. Nggak pernah bisa jadi anak yang baik, nggak pernah bisa jadi anak yang diandalkan seperti apa yang babe bilang selama ini kan. Nggak tahu diuntung, nggak bisa bahagiain orang tua, aku minta maaf banget. Dalam unggahannya itu, Vidya mengaku sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak.
Ia tak ingin lagi kembali ke pelukan orang tuanya karena traumanya yang begitu besar. Vidya menginginkan agar orang tuanya berhenti mencarinya dan berhenti memintanya kembali ke rumah. Vidya ingin orang tuanya tidak lagi mencari-cari cara untuk memulangkan Vidya ke rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Tentang ya pemirsa, kasus menghilangnya atlet nasional taekwondo Vidya Kamalinda menjadi menarik setelah kemunculan seorang perempuan yang mengaku sebagai Vidya Kamalinda. Nah, pemirsa, untuk mengungkap sebenarnya bagaimana duduk perkara menghilangnya Vidya, sudah hadir di studio kami orang tua dari Vidya Kamalinda, Ibu Khadijah, dan kuasa hukum keluarga Frandes Iko. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di studio TV One. Dan pemirsa, kami juga telah berusaha, tim Apa Kabar Indonesia Siang juga telah berusaha untuk menghubungi Vidya, namun yang bersangkutan belum bersedia untuk hadir menyampaikan statementnya kepada kami. Dan kami juga kembali menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir. Bu Khadijah, tadi kan kita sudah lihat bersama ya cuplikan video dari yang mengaku Vidya. Benar nggak Bu itu Vidya? Itu benar putri kami, Vidya Kamalinda. Oke. Mungkin Ibu ini bisa dijelaskan kronologi awalnya ini seperti apa Ibu? Kronologi awalnya Vidya pada tanggal 26 November 2015 izin pergi ke warnet. Pada saat itu Vidya tidak berapa jam kemudian di telepon tidak bisa dihubungi gitu, teleponnya Vidya. Itu di waktu itu usianya berapa tahun Bu Vidya? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Oke, mungkin artinya sudah cukup dewasa begitu ya. Kalau dari Vidya sendiri memang ini mengungkapkan usianya ketika itu sudah cukup dewasa. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana tanggapannya Bu? Kalau menurut kami sebagai orang tuanya, Vidya tuh sebetulnya belum dewasa karena segala sesuatunya masih sama saya dikerjakan gitu. Bahkan kayak sayur mayur aja dia belum paham. Ya, Bu Khadijah, sebelum Vidya ini meninggalkan rumah, kita kembali lagi ya kronologi awalnya. Ini Ibu tahu nggak dia dekat dengan siapa, teman-temannya? Mungkin Bapak juga bisa bantu menjawab. Gimana Pak? Ya, kami tahu soalnya sebelum Indah pamit untuk ke warnet itu ya, diperkenalkan nama mantan RW kami atau RW siaga ya ke rumah gitu kan, kurang lebih 3 kali diperkenalkan ya. Ya dengan jujur ya, anak kami kan selama ini sibuk di olahraga dan sibuk sekolah ya. Jadi pas kebetulan saat itu menjelang Lebaran, jadi ada waktu kesenggangan untuk istirahat, untuk kumpul sama keluarga. Di situ waktu kosong itu, kesenggangan itu sekali-kali untuk bergabung sama teman-teman latihan taekwondo. Terus itu juga bergabung juga sih itu Yuri Junjungan ikut bergabung membawa murid-murid sekitar 6 murid, sekitar 5 kecil. Anak-anak itu juga dari teman-teman sepekerjaan atau satu dinas sama Yuri Junjunan, soalnya dia itu petugas damkar, oknum petugas damkar. Oke, artinya aktivitas dari Vidya ini sendiri sebenarnya diketahui pasti ya oleh Bapak dan Ibu juga ya sebenarnya. Tapi mungkin ada hal-hal yang mencurigakan ketika Vidya ini memutuskan untuk pergi dari rumah, atau seperti apa sebelumnya? Mencurigakan kan awal mulanya kan minta izin bahwa biar anak kami memperdalam agama Islam atau mengaji ya. Soalnya merupakan suatu pondasi iman gitu kan. Terus jujur aja emang kami sedikitnya tahu dia ini udah berkeluarga, ada fotokopi KTP gitu kan. Jadi saya ya walaupun udah berkeluarga tapi anak kami kan perempuan ya. Jadi kami berusaha yang gurunya Ustadznya yang mengajar kepada Vidya ini. Ustadz. Kami udah biasa ya. Jadi akhirnya karena saat itu sampai 2-3 kali minta izin untuk keluar belajar mengaji,
Awal mulanya nggak saya kasih kesempatan gitu ya, akhirnya kasihan pengen istirahat kumpul sama keluarga gitu kan ya. Terus ketiga kalinya akhirnya diizinin, tapi kami mempunyai permintaan diperbolehkan, tapi tolong sebelum maghrib anak udah ada di rumah. Udah di rumah. Emang waktu pertama minta izin tepat waktu. Tapi setelah berulang kali, kedua kalinya malahan, kedua kalinya mau diajak itikaf. Tadinya sih nggak mau ngaji gitu, tapi ternyata udah jam 6 lebih itu belum pulang. Nah, kami kan curiga kan, jadi bukan curiga lagi, gelisah gitu sebagai orang tua. Karena anak perempuan ya. Harus dikontak, tapi HP nggak aktif. Terus dikontak setelah kurang lebih jam 10 lebih, hampir jam 11 lah. HP aktif, tapi yang terima Yuri itu ngasih tahu bahwa ini mau diajak mengaji gitu, mau itikaf, kegiatan itikaf gitu. Baik, sekarang kan videonya juga sudah viral. Iya, sudah viral ya. Kita juga akan tahu ya Rehana apa tanggapan dari pihak keluarga dari video yang viral tersebut. Tapi setelah segmen yang satu ini, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi kita sempat terjeda ya untuk melakukan lagi dialog. Nanti kita akan terhubung lagi kembali dengan keluarga dari Vidya. Nah, ini kemudian kan viral ya. Ibu juga tadi sudah mengkonfirmasi bahwa yang di video tersebut adalah Vidya. Tapi kemudian ini netizen juga ada yang terbagi nih, ada yang pro kepada Vidya, ada juga yang pro kepada keluarga. Ini menanggapinya seperti apa? Ya, bagi kami ya itu soal umum atau biasa ya. Walaupun bertolak belakang ya, kami sebagai orang karena berharap untuk bisa ketemu ya, kondisi apapun kami menerima dengan terbuka, dengan senang hati. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, kita coba nonton dulu cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Vidya ya. Berikut untuk Anda pemirsa. Saya keluar dari rumah atas dasar keinginan saya sendiri yang sudah saya tahan sejak lama sekali. Kenapa saya ingin keluar dari rumah? Karena saya sudah mendapatkan kekerasan oleh bapak saya sejak saya kecil. Kekerasan pertama yang bapak saya lakukan waktu saya umur 5 tahun, saya pernah dijambak, ditendang, diseret oleh bapak saya sendiri. Dan itu berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Itu terjadi karena saya nggak ngerti ya kenapa. Karena beliau punya ambisi yang begitu besar terhadap saya untuk mencari uang. Mungkin karena usaha beliau nggak maju saat itu, mungkin sampai sekarang. Dan karena oleh sebab itu sejak kecil hanya mengandalkan saya. Yang membiayai kami pun ada orang salah satu pengurus taekwondo yang tinggal di rumah kami, orang asing yang bahkan bukan muhrim buat saya, tinggal di rumah kami. Itulah yang membiayai hidup kami selama ini. Mungkin kalian juga tahu ya teman-teman saya. Oke Pak, kita sudah dengarkan bersama ya, tadi disebutkan ada kekerasan dan lain sebagainya. Bapak tanggapannya seperti apa? Ya, kalau tanggapan kami ya boleh dibilang mungkin saya nggak bisa ngasih jawaban sekarang ya, terkecuali di tempat-tempat tertentu. Mudah-mudahan dengan dikasih pertolongan, kesempatan untuk tayangan di TV One ini, pertama-tama mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada berkelanjutan dengan adanya bantuan dari polisi aparat negara. Akhirnya kita ada acara istilahnya persidangan, acara persidangan ya. Nah, mungkin kami juga mempunyai
sedikit bukti berupa ya cukup otentik karena berupa tertulis bahkan di atas meterai. Berarti tadi sedikit ini Pak untuk menjelaskan juga ya, KDRT tersebut jadi tidak benar adanya Pak? Coba begini aja ya, kita sebagai orang tua, mana yang orang tua nggak sayang sama anak ya. Nah, pertama, saat itu kan penjelasan tadi kan sekitar umur 5 tahun ya. Saya kayaknya baru, kalau 5 tahun baru punya anak satu, lagi sayang-sayangnya. Bahkan mamahnya sampai iri gitu ya, karena sayangnya ke anak, perhatian ke anak, sangat sayang. Oke. Ya. Artinya pernyataan dia bahwa ada kekerasan dalam rumah tangga ini tidak benar ya Pak? Ya boleh dibilang mungkin umpama benar pun kan didik anak ya. Mungkin nggak sampai sesadis itu. Bukan dalam artian mau melakukan kekerasan pada itu. anak. Mendidik ya, berarti hanya mendidik begitu ya sifatnya. Baik. Kalau Pak Frandes sejauh ini kan mengikuti bagaimana perkembangan dari pihak keluarga. Ini bagaimana Pak? Ya, memang dari sisi hukumnya keluarga ini menduga ada peristiwa pidana di mana anaknya yang tadinya ceria, anaknya yang nurut, kok tiba-tiba tanpa izin ya Bu ya, kalau bisa dibilang istilahnya kabur mungkin ya Bu ya, kabur terus nggak pulang-pulang. Itu kejadian di 26 November 2015. Nah kemudian keluarga terus mencari sehingga keluarga berpikir ini ada yang bawa gitu loh. Sehingga kita bikin laporan polisi di waktu itu di Polda Jabar di tanggal 12 Januari 2016, kurang lebih 1 bulan setelah Vidya kabur, dengan laporan penculikan. Nah, seiring berjalan waktu, polisi waktu itu mulai bekerja. Kami juga sudah beberapa kali ya Pak ya diperiksa, Bapak, Ibu juga diminta keterangan. Nah kemudian di tanggal 4 Februari ya, 4 Februari 2016 bikin laporan lagi di Polsek Rancasari, karena pada saat itu kita juga belum ada perkembangan, sehingga kurang puas gitu keluarga. Melaporkanlah kembali di Polsek. Nah setelah laporan Polsek itu tanggal 5 sempat ada pertemuan sama dengan suaminya dan dengan Vidyanya juga. Oh enggak dengan Vidya? Oh tidak ya? Enggak, tanggal 5. Tanggal 4-nya sore harinya ngontak ke kami. Kontak dulu. Perjanjian. Setelah laporan di Polsek tanggal 4 si suaminya ini mengontak Pak Hindarto. Nah di situ ada lah yang tadi disampaikan Vidya juga, yang tentunya bertolak belakang gitu keterangan Vidya tadi dengan yang sebenarnya faktanya memang ada ya Pak ya. Sehingga disetujui, terjadilah pertemuan di Metro ya, Metro di Metro di Kota Bandung. Bertemulah dengan suaminya. Nah kemudian pada saat itu kita udah bawa polisi juga ya, udah bawa polisi langsung ditangkap. Nah dibawa, terus ditanya Vidyanya di mana. Nah Vidyanya ternyata di suatu tempat di Kota Bandung juga. Nah kemudian Vidya dijemput, bertemulah ibu bapak untuk pertama kali setelah kabur dari rumah. Setelah pertemuan itu hilang. Hilang. Kalau kabur sih sebetulnya nggak ada, kita tuh nggak pernah ada masalah. Oh iya betul ya Bu. Jadi pergi tanpa izin ya Bu ya mungkin. Nah kemudian dibawalah ke Polda, karena kita laporan pertama kan di Polda. Karena waktu itu ada polisi juga ya, langsung bawa Polda, dimediasi di Polda. Nah ini yang bikin kami terkejut juga. Tiba-tiba ada orang yang mungkin dihubungi oleh suaminya datang ke Polda membawa surat nikah gitu. Yang ada pihak lain ya dari sini begitu ya suaminya. Iya, kami menduga itu dihubungi oleh suaminya gitu. Karena kan kontaknya nggak ada ke orang tua gitu. Sama sekali kan Vidya setelah itu nggak ada kabar. Tiba-tiba ada yang datang ke sana ke Polda membawa surat nikah. Surat nikahnya kebetulan di Rawalumbu, Kota Bekasi. Nah, dengan adanya surat nikah, akhirnya polisi pada saat itu
ya disuruh pulang karena dianggapnya ini kan suami istri. Gitu loh. Jadi tidak ada pelanggaran hukum. Iya. Sudah sah begitu ya? Ya menurut penyidik pada saat itu gitu karena padahal kalau kami melihat dari kuasa hukum Pak Indarto dan Ibu, ini kan terjadinya pernikahan ini layaknya pernikahan, lazimnya suatu pernikahan itu kan harus ada izin dulu. Iya, Belum kita bicara dokumentasi, administrasi. Pasti kan ada izin ke kelurahan untuk mengurus NA gitu atau ke kecamatan. Nah, kok tiba-tiba muncul buku nikah yang dari Bekasi gitu loh. Nah, ini kan harusnya ada peristiwa di situ. Kenapa? Ya kita menyayangkan juga gitu loh. Harusnya dimediasi dulu di situ pada saat itu ini gitu. Mungkin kita akan ditahan dulu ya, terutama ini dari pihak keluarga ini seperti apa nih tanggapannya. Dan juga kan kalau tadi kita lihat ya adanya ancaman dari Vidya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialognya pemirsa, usai jeda tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Orang tua saya ini sangat suka datang ke dukun. Setiap saya mau tanding, saya dibawa ke dukun, dijampe-jampe, diminta air doa, mandi bunga, dan itu dilakukan setiap saya mau bertanding. Sampai kadang saya bingung gitu, kenapa harus kayak gini. Tapi kenapa saya yang dituduh ditepuk? Padahal di sini nggak ada penepukan apapun, nggak ada yang bawa ke mobil. Saya pergi bawa barang-barang itu atas kedasar keinginan saya, karena saat itu usia saya sudah 21 tahun. Saya merasa saya bisa memilih hidup saya sendiri. Kenapa saya berani? Karena saya sudah merasa lelah selama bertahun-tahun. Saya merasa saya punya hak atas hidup saya sendiri. Saya walaupun mereka bilang, kamu harus bersyukur sudah dipelihara oleh kami ya. Siapa sih yang mau dilahirin di dunia sebenarnya? Sampai saya waktu itu terbang ke Riau juga, karena keinginan ambisi mereka supaya saya harus ikut PON waktu itu. Tapi ya, karena pokoknya setiap saya kalah itu saya pasti dapat tekanan fisik, verbal dari bapak saya, dan bingung saat itu saya mau speak up, mau cerita ke siapa. Mungkin karena nggak akan mungkin ada yang percaya ya sama anak. Karena semua orang anggap bahwa orang tua itu selalu benar kan. Oke, pemirsa, kami ajak Anda berdialog kembali bersama dengan keluarga dari Vidya. Ibu, kita sudah tonton kembali ya, menyaksikan kembali pernyataan dari Vidya. Gimana tanggapannya, Bu? Yang tanggapan yang mana, yang barusan? Iya, yang tadi, Bu. Tadi dia mengatakan bahwa mandi bunga, sebelum bertanding ya, harus mandi bunga, ada persiapan-persiapan dari pihak keluarga. Ini bagaimana sih, Bu? Ya, kalau mandi bunga, kami sebagai orang tua ingin yang terbaik, akhirnya ngasih doa lah ya, ngasih doa, terus bahkan seandainya kalah ya tadi ya, seandainya kalah gitu ya. Kebetulan kami kan pernah jadi atlet, jadi tahu cara bertanding gitu kan, kekurangannya apa dikasih tahu, tekniknya harus begini-begini gitu. Sebetulnya nggak ada sama sekali tuh orang sayang sama anak. Tapi silakan aja kalau emang bisa ditanyakan sama teman-temannya. Soalnya setiap latihan, setiap apa bapaknya yang nganter. Makanya tidak sesuai apa yang dibicarakan oleh itu bagian Vidya. dari bentuk dukungan dari keluarga begitu ya. Kalau dari kuasa hukum dari pihak keluarga sendiri melihatnya bagaimana, Pak? Oke. Jadi kalau yang video terakhir terkait klarifikasinya Vidya, itu keluarga lebih fokus saat ini. Anggaplah kalau memang itu benar ya Pak ya, anggaplah juga benar itu. Yang paling penting poinnya, keluarga sangat berharap Vidya ini kembali kepada orang tua. Orang tua membuka diri, kemudian hidup seperti normal layaknya, lazimnya gitu. Jadi orang tua juga terima keadaan Vidya sudah mempunyai anak, sudah punya suami, seperti normal aja, hidup seperti normal, seperti biasa gitu. Itu juga sesuai perjanjian, Pak. Iya. Sesuai perjanjian Yuri. Jadi kita kalau nengok gitu ya, tidak dipermasalahkan, tapi ternyata pindah gitu. Oke, baik. Bu Dija, ini juga mungkin untuk meluruskan sekali lagi ya,
benarkah ini Ibu tidak menerima anak dari Vidya atau mungkin sekarang ini menjadi cucu Ibu atau seperti apa, Bu? Alhamdulillah anak maksudnya Cucunya. tidak mau menerima. Ada pernyataan seperti ibu itu dari pihak keluarga ini tidak menerima suami dan juga cucunya. Sebetulnya gini, ya mohon maaf, sebetulnya gini, kalau misalkan punya anak ya pasti diterima, tapi saya nggak tahu dia udah punya anak belum ya kan Pak, Bu, ya. Artinya emang nggak ada komunikasi dari Vidya juga kepada pihak keluarga. Kita tahu bahwa Vidya itu udah punya anak, saya tidak tahu gitu. Kalau memang punya anak ya alhamdulillah kita terima aja. Bahkan kita waktu pada saat ketemu di Ranca Ekek itu kalau misalkan tidak pindah pasti kita sering bersilaturahmi, tapi ternyata ya itu dibawa tidak ada. Terakhir kali komunikasi ini kapan, Bu? Terakhir kali? Terakhir komunikasi langsung ya, bukan dari pihak kedua atau ketiga, ataupun dari telepon gitu. Langsung bertemu begitu, Bu? Di Disduk Capil terakhir. Itu ya. tahun berapa, Bu? 2019. 2019 ya. itu terakhir ketemu ya, tanggal 18 Januari 2019. Ada pemaksaan nggak, Bu, dari Ibu dan juga Bapak agar Mbak Vidya ini untuk kembali pulang? Maksudnya pemaksaan dipaksa gitu? Karena ada pernyataan juga dari kita kan sempat komunikasikan menghubungi kepada pihak dari Mbak Vidya ya, dan dia menyatakan bahwa dia takut. Dia takut untuk kembali ke keluarga karena ada ancaman-ancaman dari pihak keluarga. Ini tanggapannya gimana? Justru sebaliknya kalau mengenai ancaman itu kita kalau dari mana-mana, misalkan kita ketemu orang tuanya, langsung ancaman itu banyak. Di AP gitu, di HP saya tuh banyak. Waktu di KUA Rawalumbu juga kita setelah dari situ baru 10 menit, seperempat jam lah di tol, udah banyak ancaman. Itu ancamannya dari suaminya? Kurang tahu, pokoknya itu ancaman aja. Baik. Berbentuk WA gitu. Baik, Ibu Bapak, jikalau saat ini Mbak Vidya sedang menonton, apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Ya pulang. Dari hati yang paling terdalam ini apa mungkin Bu yang ingin disampaikan? Saya harap Kakak pulang ya Kak, Mama udah kangen, udah rindu Kak. Kak, apapun Kakak yang bicarakan, Mama tidak akan bicara apa-apa. Kakak, Mama lebih tahu bahwa Kakak itu ada tekanan. Mama tahu persis siapa anak saya. Anak saya tuh siapa, saya tahu persis. Cuma itu yang saya bisa sampaikan untuk Kakak pulang ya Kak. Mama kangen. Bapak barangkali? Ya sama seperti ibunya, seperti mamahnya. Kalau bisa secepatnya pulang dan jangan khawatir walaupun kondisi seperti apapun, kami siap menerima. Ada hal-hal yang dirindukan tidak Pak? Mungkin Bu? Kan kalau kata orang anak perempuan itu cinta pertamanya kan seorang ayah, sosok ayah gitu. Kalau Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya sangat dekat karena sayangnya ya, apalagi anak pertama ya kan terbukti kan sekolah bisa dibilang di atas rata-rata ya, terus prestasi olahraga boleh dibilang di atas rata-rata itu kan, itu hasilnya karena orang tua sayang sama anak, anak juga sayang sama orang tua, sama-sama berjalan. Tapi dengan perjalanan waktu ternyata mungkin nemuin orang yang kurang pas mungkin gitu. Intinya mah kita tuh tidak pernah ada masalah gitu. Kalau ada masalah mungkin saya akui terakhir itu ada masalah ya. Jadi masalah awalnya kami karena berapa kali minta izin untuk mengaji gitu ya. Kami pertama ngasih kesempatan asalkan sebelum maghrib udah ada di rumah gitu. Itu pertama. Keduanya udah karena kedua kalinya minta izin lagi, ternyata lebih ngelewatin perjanjian. Jadi udah lebih dari jam 7 bahkan jam 9, 10 lebih baru HP bisa dihubungin. Di situ baru minta izin mau itikaf. Jadi di situ mungkin ya orang tuh anggapan karena si pinternya pelaku ya. Jadi itu orang tua gimana itu suruh ngaji untuk kebaikan kok dilarang itu. Mungkin terus ada perbedaan dari situ. Ya, kita juga tentunya tidak ingin ini menjadi panjang lebar kemana-mana, begitu menjadi meluas ya. Terakhir kita mau ke Pak
Pak Frandes mungkin ada rencana jalan hukum yang ingin diambil, seperti apa Pak Frandes? Baik, sekalian juga kami menghimbau kepada mungkin Vidya atau suaminya juga nonton, tolong dengarlah apa yang jadi harapan orang tua gitu. Karena terlepas kemarin sakit ya Pak ya, mungkin luka gitu, tapi orang tua juga sudah memaafkan gitu, sudah terbuka. Nah, terkait langkah hukum, kami akan pertimbangkan nanti tergantung sikapnya pihak dari suaminya ya. Ya, pada intinya kita tetap sama ya sama keluarga, berharap dia pulang layaknya hidup lazimnya gitu aja, normal-normal aja gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, terima kasih Bapak banyak Ibu Bapak Tentunya sudah kita bersama-sama ini ya betul sekali, berharap ya agar Bapak Ibu dan keluarga bisa berkumpul kembali dengan Mbak Ya, Vidya. amin. Terlebih ini kan bulan suci Ramadan ya. Semoga tali silaturahmi antara Bapak dan juga Mbak Vidya ini bisa terjalin kembali. Amin. Kita tentunya berharap apa yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk Vidya seperti apa. Terima kasih, terima kasih juga sudah Ibu bergabung Bapak bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Oke. Ya, baik sekali pemirsa, tentunya usai jeda ya, kita akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng kemasan masih terjadi di pasar tradisional Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Para pedagang alami kesulitan mendapatkan stok minyak kita. Sementara pagi ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan sidak ke Pasar Kramat Jati untuk memeriksa langsung pemirsa ini takaran minyak di pasar tersebut. Ciledug Kota Tangerang, Banten mengaku kesulitan untuk mendapat minyak goreng kemasan Minyak Kita. Meski banyak di agen, namun harga perkemasan telah melambung tinggi. Meski harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah seharga Rp15.700 per liter. Akibat mahalnya harga beli di tingkat agen, akibatkan para pedagang menjual Minyak Kita dengan harga eceran tertinggi hingga Rp18.000 per liter. Di belakangan ini memang agak-agak susah. Di agen banyak, cuma harganya ya lumayan tinggi gitu loh. Di antara kurang lebih 205.000 per karton ya, per karton. Iya, isi 12 ataupun yang isi 6 yang 2 liter itu harga sama itu. Ya, dan rata-rata kalau harganya di bawah 200 itu kita harus belinya itu digabung dengan produk lain gitu loh. Para pedagang berharap pemerintah kembali memenuhi stok minyak goreng kemasan Minyak Kita di pasar hingga Hari Raya Lebaran. Pagi ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan sidak ke Pasar Kramat Jati untuk memeriksa distribusi dan takaran minyak di pasar tersebut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko dan juga Komisi 6 DPR RI seperti Eko Patrio, Andre Rosiade, Rike Diah Pitaloka, dan juga para anggota lainnya mengukur langsung sejumlah takaran minyak 1 liter dari berbagai merek. Minyak goreng dengan merek Minyak Kita dalam kemasan plastik ditemukan sesuai dengan label yang tertera, yakni 1 liter. Sementara minyak goreng dengan merek Rizky ditemukan tidak sesuai dengan label yang tertera di kemasan 1 liter dan hanya berisi 800 ml. Juga tidak terdapat kode produksi serta barcode yang tertera tidak dapat dipindai. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Felicia Amelinda, Bambang Nurdiansyah, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui ketersediaan minyak kita di pasar, kita sudah terhubung dengan 2 reporter kami yang sudah siap mengabarkan dari 2 lokasi berbeda. Ada Rusdi Muslim dari Pasar Ciledug, Tangerang, dan juga Rizka Salsabila. Kita akan terlebih dahulu ke Rusdi Muslim yang ada di Tangerang, Banten. Rusdi, silakan dengan laporan Anda. Rehana dan Nadila dapat saya gambarkan dari Pasar Ciledug, Tangerang, di mana memang imbas dari adanya pengurangan ukuran minyak kita mengakibatkan kelangkaan barang khususnya untuk minyak kita yang untuk kemasan 1 liter serta 2 liter. Namun itu memang
para pedagang juga berusaha mencari minyak kita, dan di agen terdapat minyak kita namun harga eceran tertinggi terus mengalami kenaikan. Dari hasil pantauan sementara memang dalam satu dus ukuran 1 liter yang terdapat ada 12 liter itu dihargai menjadi 205.000, yang mana jika dijual eceran kisaran 1 liter itu menjadi sekitar 18.000 per liternya. Padahal harga eceran tertinggi harusnya itu hanya 15.700. Namun begitu memang harga eceran tertinggi 15.700 ini tidak ada barang di pasaran. Alasan para pedagang hal ini seiring dengan mereka sulitnya mendapatkan minyak kita di pasaran. Namun begitu memang Rehana maupun Nadila, dari pantauan sementara imbas dari banyaknya kelangkaan serta banyaknya minyak kita ditemukan mengalami kecurangan mengakibatkan minyak kita menjadi langka di pasaran, terutama di masa Ramadan ini. Memang kebutuhan para ibu rumah tangga masyarakat kita itu banyak menggunakan minyak goreng terutama untuk persiapan berbuka maupun sahur. Namun begitu saya tadi sempat berbicara dengan salah satu pedagang, di mana pedagang ini mendapatkan minyak kita pada saat adanya operasi pasar, di mana memang harga di operasi pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi. Namun operasi pasar ini tidak berlangsung setiap hari, sehingga untuk hari-hari berikutnya stok yang ada di pasar Ciledug khususnya di Kota Tangerang ini terus mengalami kelangkaan. Demikian Nadila dan Kapira. Oke, kalau di pasar Ciledug Tangerang minyak kita langka. Bagaimana dengan pasar Klender? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Rizka Salsabila. Rizka, bagaimana situasi pantauan di sana? Iya, Nadila, Rehana dan juga pemirsa, salah satu pasar yang juga tadi pagi disidak oleh Wakil Ketua DPR RI bersama Komisi 6 di Pasar Keramat Jati. Saat ini saya melihat ada masih beberapa pedagang yang menjual minyak kita. Namun untuk mengetahui lebih lanjut, kita tanyakan langsung kepada pedagangnya. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Haryatun. Ibu, sejauh ini masih susah nggak sih Bu dapetin minyak kita? Susah. Ini Ibu udah ada stok berapa kira-kira Bu? Kalau hari ini kurang lebih ada berapa ya? 8 karton. 8 karton. Marco sama tadi dari mana tuh yang ngasih pagi-pagi. Kira-kira untuk harga nih kan walaupun langka, ada kenaikan harga nggak Bu? Karena langka itu. Kalau dari PT nggak ada kenaikan, cuman kalau ngambil dari agen ada kenaikan harga. Kira-kira berapa Bu harganya Bu sekarang? Tadi 174 dari PT itu. Per satu karton. Enggak, kalau per satu bungkusnya 1 liter berapa Bu? Ya 5 kenanya 15.700. Iya. Kira-kira ini Ibu, tadi kan sebelumnya kita sempat ngobrol, katanya Ibu baru dapat nih stoknya lagi. Udah berapa lama Bu nggak dapat stoknya minyak kita? Udah lama banget, ada kali 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan baru dapat lagi hari ini Bu. Oh iya. Kira-kira dikasih tahu nggak sih Bu kenapa susah? Kenapa kok nggak susah gitu dapatnya, nyarinya gitu? Dari PT dapet di pabriknya nggak ada gitu aja. Nggak produksi gitu gimana Bu? Kurang tahu juga. Cuman disamperin pabriknya bilang nggak ada. Iya, dari PT-nya nggak ada. Tadi kalau sidak sampai mampir ke sini nggak Bu? Tadi Pak Menterinya nggak ke sini. Cuman siapa yang udah lewat doang. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Nadila dan juga Rehana, memang stok minyak kita ini seperti yang tadi Ibu Nur, salah satu pedagang di Pasar Keramat Jati bilang, bahwa di tokonya sendiri ini hampir 2 bulan tidak mendapatkan stok minyak kita, yang mana baru saja tadi sang ibu ini baru dapat stoknya lagi. Dan jika ditanyakan kepada distributor ataupun kepada pabrik yang memproduksi minyak kita ini, memang tidak adanya atau kekosongan barang minyak kita tersebut. Dari Pasar Keramat Jati, demikian Rehana dan juga Nadila. Baik, nampaknya di Pasar Keramat Jati minyak kita ini sudah mulai langka ya. Sebelumnya juga ada rekan kami Rusdi Muslim dari Ciledug, Tangerang, Banten. Selamat kembali beraktivitas rekan-rekan. Dan pemirsa, tentunya sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta Selatan, Bogor, bahkan hingga Tangerang Selatan. Dan pemirsa, itu terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS Kominfo 2020-2024.
Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah mata uang asing dari berbagai negara, kartu ATM, buku tabungan, dan sejumlah alat komunikasi handphone, serta sejumlah dokumen dari salah satu ruangan di Kominfo. Berlanjut, penyidik melakukan penggeledahan juga di sebuah rumah di Jakarta Selatan dan mengamankan berangkas berisi mata uang asing dan menyita sejumlah dokumen. Penggeledahan ini pemirsa dilakukan karena adanya dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2024 senilai 958 miliar rupiah. Dalam pelaksanaannya diduga ada pengkondisian pemenangan kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta, dalam hal ini adalah PT AL. Pengkondisian itu berjalan hingga 5 tahun. Pemirsa, ribuan rumah di 4 kampung di Desa Tanjung Sari, Tasikmalaya terendam banjir akibat luapan Sungai Citandui dan Sungai Cikidang. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba pada hari Kamis malam membuat warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka karena air langsung masuk ke dalam rumah. Sebanyak 1.131 kepala keluarga terdampak, sebagian mengungsi ke kantor desa dan sebagian mengungsi ke rumah kerabatnya yang masih aman. Banjir juga merendam rumah ibadah dan juga sekolah. Akibat banjir, kegiatan belajar mengajar pun diliburkan. Ayo sekolah kemana bu jalanannya? Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. PT KAI Daop 1 Jakarta menegaskan penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 14% pada periode mudik lebaran tidak mempengaruhi jumlah penjualan tiket mudik lebaran. Hal ini terbukti dari 1.012.615 kursi yang disediakan. Saat ini sudah 53%-nya atau sebanyak 535.000 tiket telah terjual. Sementara untuk tiket kereta tujuan favorit yakni Yogyakarta Lempuyangan dan tanggal-tanggal favorit yaitu 28 hingga 31 Maret telah terjual 100%. PT Kereta Api Indonesia telah menetapkan masa angkutan mudik lebaran yang berlangsung selama 22 hari ke depan, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025 mendatang. Sejak penjualan tiket dibuka secara online, jumlah pemesanan tiket kereta mudik lebaran ke berbagai tujuan di Pulau Jawa terus mengalami peningkatan. Diperkirakan pemirsa, volume penjualan tiket masih akan terus mengalami peningkatan seiring kian mendekatnya Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, seorang ibu hamil datangi kantor polisi dikarenakan ngidam ingin naik mobil polisi. Ibu aja yang buka. Nah, ibu buka terus. Iya, naik ibu, naik. Berpuas yang di hati. Nah. Kedatangan ibu hamil yang ditemani suaminya datang ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Labuhan Batu mengejutkan petugas. Selidik punya selidik, ternyata ibu tersebut ngidam ingin naik mobil polisi. Tak menunggu lama, polisi pun mewujudkan keinginan ibu tersebut. Usai keliling dengan menumpang mobil polisi, ibu muda tersebut sangat senang dan berterima kasih kepada polisi. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bangunan pasar Jatibarang di Brebes, Jawa Tengah ambruk akibat konstruksi bangunan yang keropos dimakan usia. Beruntung saat peristiwa ambruknya bangunan pasar pada Kamis sore tidak ada korban jiwa dikarenakan sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan. Inilah bangunan pasar Jatibarang di Brebes, Jawa Tengah yang ambruk pada Kamis sore. Akibat ambruknya bangunan pasar menyebabkan 20 pedagang yang menempati lahan tersebut harus direlokasi berdagang di tempat lainnya yang ada di komplek pasar Jatibarang. Menurut pedagang, ambruknya bangunan pasar seluas 4 kali 15 meter ini bukan disebabkan oleh hujan maupun angin kencang. Namun ambruknya bangunan terjadi akibat konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu keropos. Nah itu memang kondisi keadaan ini kenapa sih Bu sampai ambruk Bu? Saya sudah rusak kok Mas. Ininya sudah rapuh. Padahal nggak ada hujan Bu? Nggak ada hujan. Angin kencang ada nggak? Ada. Oh nggak ada ya? Udah rapuh sih Mas. Udah rapuh ya? Iya. Ibu sebenarnya khawatir nggak selama ini? Ya khawatir Mas. Pernah minta sama apa pihak pengelola? Iya tapi belum diperbaiki. Sementara Kabid Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Brebes sudah mengajukan perbaikan bangunan pasar Jatibarang yang sudah uzur dimakan usia, akan tetapi terkendala oleh anggaran yang terbatas. 30 tahun. Apa? Jadi ini memang bangunan ini dari tahun 2004 dan ini memang kita sudah usulkan untuk sementara ini kita sudah usulkan untuk perbaikan, tetapi memang keterbatasan anggaran di kita sehingga belum sempat diperbaiki, tetapi faktanya bahwa sebelum diperbaiki ini sudah roboh dulu. Pedagang berharap kepada Pemkab Brebes segera melakukan perbaikan agar para pedagang bisa kembali menempati lapaknya untuk berjualan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, pemirsa, Polri menetapkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak di bawah umur. AKBP Fajar kini ditahan di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Inilah wajah dari AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja, mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur nonaktif. Tanpa ekspresi, oknum polisi yang melakukan aksi menjijikan ini diperlihatkan saat Mabes Polri melakukan konferensi pers pada Kamis kemarin. Dari gelar perkara yang dilakukan, AKBP Fajar dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat, yakni melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan melakukan perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Propam Polri, ditemukan fakta bahwa korban dari AKBP Fajar berjumlah 4 orang. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ia pun dijerat dengan sejumlah pasal berlapis. Sidang etik bagi AKBP Fajar direncanakan akan digelar pada Senin pekan depan. Polri dalam hal ini telah melakukan tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Maka Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur. Sehingga secara komprehensif, seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap perlindungan anak. Peristiwa pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar ini dilakukan pada bulan Juni 2024 silam.
di sebuah hotel di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melalui perantara berinisial F yang juga diperiksa menjadi saksi, AKBP Fajar membayar 3 juta rupiah agar disiapkan seorang korban aksi cabulnya. Peristiwa menjijikan ini kemudian menjadi sorotan. Akankah sanksi tegas selain pemberhentian tidak dengan hormat akan menjerat AKBP Fajar? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mizia dan juga rekan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Inako Mini Jelly